Sesungguhnya sangat aneh dan sangat tragis. Banyak orang tidak tahu, tidak mau tahu tentang alam maut atau siksa kubur. Kalau orangnya meninggal dunia, ya aneh sebetulnya. Padahal semua orang, semua roh tahu bahwa dia harus mempertanggungjawabkan dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh tubuh alamiahnya semasa hidup. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom, saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu yang menakutkan, mengerikan, dan menjijikkan. Giat terhindar dari siksa kubur yang sekali lagi sangat mengerikan, sangat menyakitkan, dan sangat menjijikkan. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum membahas selanjutnya. Mari kita dengarkan baik-baik, kita fahami baik-baik, karena itu menyangkut nasib roh kita masing-masing. Amin. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku Yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Jika seseorang meninggal dunia, kemanakah rohnya berada? Banyak orang nggak peduli, banyak orang nggak memahami bahwa kematian bisa tiba kapan saja, di mana saja, kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Sesungguhnya orang masih mengira bahwa kematian itu selesai. Kalau binatang, yes, karena binatang nggak punya roh. Kalau manusia punya roh yang kekal, sehingga harus mempertanggungjawabkan ulah tubuh alamiah kita selama hidup. Kita
saudaraku yang kekasih, maka kita membahas keselamatan kedua, bagaimana selamat dari siksa kubur. Selamat supaya kita tidak masuk ke dalam alam maut kalau meninggal dunia. Saudaraku yang kekasih, kenapa sangat mengerikan? Ya, kenapa? Karena ketika tubuh alamiah saja ngelihat orang, maaf kata, dipotong lehernya, itu mengerikan. Dan itu roh lebih mengerikan lagi ketika disiksa di alam maut. Ketika saudara kanker tulang atau sakit gigi aja deh yang gampang, itu menyakitkan. Nah kalau roh disiksa di alam maut itu 1.000.000 kali sakit gigi, saudara. Juga menjijikkan. Ya, akan ada binatang-binatang tanda kutip, binatang yang nggak kelihatan tapi kelihatan oleh roh, yang akan seperti ulat lah ceritanya. Lapik tidurnya seperti ulat, mengerikan kan? Menyakitkan kan? Menjijikkan kan? Saudaraku yang kekasih, tentu Anda dan saya, tentu roh saya dan roh Anda tidak mau, tidak sudi masuk ke dalam siksa kubur, ke dalam alam maut. Mari kita selamatkan roh kita. Amin. Mari, mumpung belum meninggal, mumpung masih hidup. Keselamatan kedua kalau minggu lalu adalah pertama, maka kita membahas yang kedua, masih terkait sebetulnya. Karena keselamatan pertama akan mempersiapkan keselamatan kedua. Saudaraku yang kekasih, keselamatan kedua disebut juga ikut dalam kebangkitan pertama dari antara orang mati. Itu sudah 2000 tahun yang lalu dibuka oleh Yesus Kristus dan diberi contoh. Saudaraku yang kekasih, diberi contoh, bukan soal firman yang teori tok, bukan. Ya, saya dan saudara memilih hidup pada akhir zaman, di mana ada fasilitas kalau meninggal dunia, Firdausnya udah dibuka Tuhan Yesus. Sehingga kalau mati selama saudara ikut Tuhan, nyangkal diri dan mikul salibnya setiap hari, maka kalau meninggal dunia, kalau wafat, kalau mati, rohnya akan masuk ke alam maut. Oh no, enggak deh, sorry, saya Matius PS merindukan dan memperjuangkan untuk kalau mati kapan saja di mana saja, rohnya masuk ke Firdaus atau kebangkitan pertama dari antara orang mati. Ndak sudi roh saya masuk ke alam maut atau siksa kubur. Maka saudaraku yang kekasih, maka kok kebangkitan pertama Pak? Iya, ada 2 kebangkitan. Kebangkitan pertama itu kalau kita mati, rohnya masuk ke Firdaus sejak 2000 tahun yang lalu. Ada kebangkitan pertama, ya. Dan kebangkitan kedua nanti kalau udah kiamat. Setelah kiamat, rohnya orang-orang mati diangkat dari alam maut, dari bumi ini, dan dihakimi menurut perbuatannya dan menurut religi atau agama atau Tauratnya masing-masing. Nah, saudaraku yang kekasih, sekali lagi, keselamatan kedua adalah, keselamatan kedua adalah kalau meninggal dunia, rohnya
masuk Firdaus, bangkit dari antara orang mati, masuk ke Firdaus. Cukup jelas? Maka saudaraku yang kekasih, memang ada dua jurusan, atau artinya tetap aja ada dua jurusan. Kalau dulu waktu zaman Taurat sebelum Yesus turun menjadi manusia, anak manusia, cuma satu. Yakni kalau mati pasti masuk alam maut. Kenapa? Karena ada dosa dan kejahatan. Dosa dan hutang maut. Tetapi Yesus sudah berkali-kali kita baca ya, udah disalibkan, mati, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, rohnya kemudian masuk ke alam maut, menginjili di sana selama 3 hari 3 malam, lalu membawa mereka yang percaya ke muka bumi untuk bukti ya, sampai 500 orang lebih yang lihat, untuk bukti bahwa ada kebangkitan dari orang mati. Yang aneh, yang ajaib adalah banyak orang nggak ngerti, atau mungkin nggak mau ngerti kali ya, bahwa itu ada fasilitas yang luar biasa yang disediakan Tuhan. Maka bagi orang-orang yang dosanya diampuni, hutang mautnya dilunasi atau disucikan, karena apa? Karena datang kepada yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Maka rohnya kalau mati, tubuh alamiahnya tidak disiksa di alam maut, tetapi masuk ke Firdaus. Alam maut kayak apa sih, Pak? Sampean mau datang, mau tinggal di sana, mau disiksa di sana, tapi nggak apa-apa. Kita baca kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, Yesaya 14 ayat 11. Yesaya 14 ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik. Tidur. Dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Itu gambaran ya. Lebih mengerikan dari gambaran itu. Ya. Kalau memang saudara ingin masuk alam maut, latihan. Ya, latihan untuk tidur pakai ulat. Mungkin saudara ambil 1000 ekor dan cacing-cacing. Latihan. Tapi latihannya latihan fisika repot. Karena yang nyiksa nanti jauh lebih menjijikkan dari apa yang disebut sebagai secara fisik. Ini hanya gambaran. Menyakitkan. Lukas 16 ayat 24. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Wow. Kalau saudara memang pengen masuk alam maut, siksa kubur, latihan. Mula-mula pakai untuk merasakan ya, bukan latihan untuk merasakan. Mula-mula pakai lilin dibakar, ya. Habis itu pakai kompor. Di sana rohnya disiksa, menyakitkan dengan api yang tak kunjung padam. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, mengerikan. Wahyu 9 ayat 1 sampai 3. Wahyu 9 ayat 1 sampai 3. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Anak kunci lubang jurang maut. Jadi kalau kita masuk Firdaus, yang membawa ada sang anak domba, Kristus Yesus. Kalau matinya masih punya dosa dan hutang maut kepada iblis, akan dimasukkan ke dalam apa yang disebut sebagai lubang jurang maut, alam maut, siksa kubur. Terus
Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Lanjut. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Bayangkan aja, nanti lanjutannya saudara baca, ya. Saya terlalu mengerikan. Ya, belalang segede kuda. Belalang segede kuda yang menyiksa saudara, yang masuk menyiksa roh manusia yang masuk di siksa kubur. Ya, ini bukan gambar, ini gambaran. Tapi itu yang aslinya lebih mengerikan lagi. Ya, kemudian bisa menyengat seperti kalajengking. Udah belalangnya segede kuda bisa menyengat seperti kalajengking. Maka sekali lagi, 17 kali lagi, saudaraku, mari kita memperjuangkan supaya mendapatkan keselamatan kedua. Kalau mati, ikut kebangkitan orang pertama dari antara orang mati. Ya, lalu saudaraku yang kekasih, kuncinya gimana, Pak? Lahir baru ilahi. Sudah ini kan ya, dalam apa yang disebut keselamatan pertama juga sudah dibahas. Lahir baru ilahi itu apa? Ya, saudara buka lagi deh YouTube-nya. Kemudian saudara, pada waktu lahir baru ilahi adalah ketika saudara bertobat total, datang kepada Sang Awal, Sang Adil dan yang hidup, atau rohnya Kristus. Kemudian hukum dosa dan hukum maut saudara dibebaskan. Artinya saudara tidak lagi terkena, rohnya tidak lagi masuk kerajaan maut, dan saudara tidak terkena hukum maut. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini bukan soal agama. Ya, bukan soal agama. Agama apapun saudara, yang berada di dalam Kristus Yesus, itu suku apapun, kaum apapun, bangsa apapun, agama apapun. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yes. Saudara kalau mati, siapa itu? Matius 16 ayat 18 sampai 19, supaya lebih jelas lagi. Banyak orang yang pengennya lebih dari satu ayat. Monggo, ayo. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Oke, siapa itu, Pak? Jemaat batu karang. Agama apapun. Ya kan? Jelas? Agama apapun, religi apapun, yang penting ikut Kristus. Menjadi jemaat batu karang. Kalau mati rohnya masuk Firdaus. Alam maut tidak, apalagi alam maut? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yes. Pertanyaannya, Pak, supaya detail saudara, tidak cuma teori. Ya, ngapain di Firdaus? Wow. Ya kan? Ngapain di Firdaus? Roh-roh yang masuk Firdaus sejak 2000 tahun yang lalu akan tinggal bersama-sama dengan roh-roh yang dibawa Sang Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Kemudian
yang diinjili kan, inget nggak? Yang diinjili ke alam maut oleh Tuhan Yesus selama 3 hari 3 malam, itu yang ikut, ya kemudian dibawa ke bumi, kemudian dibawa ke Firdaus, ya kan, dibawa ke bumi untuk menjadi saksi. Ini loh, 500 orang lebih yang lihat. Ini loh, ada yang disebut sebagai kebangkitan pertama, ya, dari antara orang mati. Dan kemudian di Firdaus, roh-roh itu sudah menjadi anak Allah loh ya. Tadinya kan manusia ciptaan, roh manusia ciptaan, udah naik, kalau udah ke Firdaus naik menjadi anak Allah. Ya, di Firdaus engkau akan dilatih, Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja. Bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, di situ dilatih sebelum kiamat, dilatih menjadi raja-raja. Ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Berarti kan, kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Artinya, sampean kalau udah masuk Firdaus, rohnya pasti masuk surga kekal. Jelas? Jadi hadiahnya luar biasa nih. Kalau Anda memasuki apa yang disebut keselamatan kedua, keselamatan ketiga akan disertakan. Lanjut. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iya, saudara, bukan untuk nganggur. Jadi bukan keliru ya kalau saudara meninggal masuk Firdaus terus lela-lela legung, banyak bidadari mengelilingi saudara yang kok cowok-cowok, waduh, terus pada dicium-cium. Enggak, no. Roh saudara akan memiliki apa yang disebut sebagai pelatihan untuk menjadi raja-raja di surga kekal kelak dan menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi sesuai dengan cita-cita ilahi roh saya dan roh saudara. Cukup jelas? Maka saudaraku yang kekasih, mari kita tengoklah, kita mawas dirilah, yuk. Sesungguhnya sangat aneh dan sangat tragis, banyak orang tidak tahu, tidak mau tahu tentang alam maut atau siksa kubur. Kalau orangnya meninggal dunia, ya, aneh sebetulnya. Padahal semua orang, semua roh tahu bahwa dia harus mempertanggungjawabkan dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh tubuh alamiahnya semasa hidup. Maka saudaraku yang kekasih, setiap orang, kecuali pengikut Kristus, dan pengikut Kristus ini bukan soal agama. Setiap orang yang meninggal, rohnya sejak zaman Adam dulu, rohnya menuju ke apa yang disebut sebagai alam maut, siksa kubur, atau apapun namanya. Pengkhotbah 9 ayat 3, ayatnya banyak, saya ambil satu aja dulu deh. Pengkhotbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Menuju alam orang mati. Ya.
orang muda yang kaya, orang kaya dan orang miskinnya karena menderita seumur-umur hidupnya masuk ke Firdaus, yang kaya tetap aja disiksa. Ya, Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, tubuh alamiahnya dikubur. Yes. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lazarus yang miskin, yang suka makan remah-remah roti di rumahnya, duduk di pangkuan Abraham untuk menunjukkan ada di Firdaus. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudaraku yang kekasih, mari saudara dan saya ingat. Yang ingat adalah rohnya, bukan ini. Mari kita ingat, roh kita sudah pernah melihat pintu alam maut yang gelap, hitam pekat gelap. Ayub 38 ayat 17. Sudah pernah kita melihat. Jadi bukan khayalan, bukan rekayasa, enggak. Memang kita udah pernah lihat roh kita. Roh kita loh ya, bukan mata kita. Ayub 38 ayat 17. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Kelam pekat, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, kebangkitan pertama memang sudah diberitakan 2000 tahun yang lalu. Tetapi tidak banyak yang memperjuangkan. Tidak banyak yang peduli. Dan mereka mengipas-ngipas dengan kipas-kipas angin sambil berkata nanti kebangkitan kedua. Dalam Taurat memang adanya kebangkitan ketiga sebetulnya. Kebangkitan kedua maksudnya. Atau keselamatan ketiga. Kapan? Kebangkitan pertama sudah ada. Nggak banyak orang mau tahu. Tahu, tapi nggak mau tahu. Buktinya tidak memperjuangkan. Padahal mereka pasti semua mati. Ya kan? Roh-roh manusia yang dibawa ke alam maut akan menderita. Tadi udah berkali-kali sampaikan. Maka saudaraku yang kekasih, itu kebangkitan pertama. Kebangkitan kedua, yes, nanti akan dihakimi menurut perbuatannya, menurut Taurat yang dianutnya dan seterusnya. Nanti, yes. Kapan kebangkitan kedua? Wahyu berapa ya? Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ini yang dikenal orang, yang dicari-cari orang, yang dicita-citakan orang. Lah percuma ya Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Percuma. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Yes, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan yang namanya nama saudara kalau ikut Kristus sudah tercantum. Kecuali dihapus oleh Tuhan karena saudara murtad. Ya, lanjut. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Yes. Jelas? Jelas? Jadi kalau saudara meninggal, lalu masuk alam maut,
Kiamatnya 1000 tahun lagi ya 1000 tahun saudara di alam maut. Kalau 3000 tahunnya lagi 3000 tahun di alam maut. Sehari aja saya nggak mau kok. Lalu dibangkitkan rohnya pada waktu kiamat, pasca kiamat, lalu ada penghakiman akhir oleh Sang Kristus. Saya mau. Matius PS mau dan mengajak saudara-saudara untuk mengenal Sang Hakim Agung, akrab dengan Sang Hakim Agung, menjadi sahabat Sang Hakim Agung selama saya dan saudara hidup. Tuhan memberikan kesempatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran tentang keselamatan kedua, yakni bangkit dari antara orang mati dan masuk ke Firdaus. Maka kami mengucap syukur bahwa kami selama masih hidup masih mendapatkan kebenaran-kebenaran ini. Mari Tuhan pimpin anak-anakmu untuk berjalan bersama Engkau di dalam kehidupan yang tersisa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.